Ya, terima kasih tim Praise and Worship. Ya, kita percaya semua yang di rumah sangat diberkati Tuhan. Meskipun kalian di rumah, kalian pasti tetap merasakan hadirat Tuhan. Oke, shalom, apa kabar? Ya, saya nggak perlu perkenalkan nama ya, pasti yang jelas saya sangat diberkati Tuhan. Bisa menyampaikan firman Tuhan, saudara yang ada di rumah. Haleluya. So, tema hari ini adalah gajah. Kalian pasti pada bingung megang HP. Ini suara kenapa hilang nih? Ini kenapa hilang? Ini gangguan internet nih. Tadi ada bunyinya sih, coba nggak ada bunyi. Lebih bagus lagi sebetulnya. Oke, tema daripada minggu ini yaitu bicara tentang selfless. Ya, selfless beda dengan selfish. Karena kalau selfish itu jual ikan. Kalau selfless itu adalah lawan kata daripada self more. Ya, semakin bingung kan, tapi maka dari itu dengarkan firman ini baik-baik. Ya, kita akan baca ayatnya di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-30. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. I must decrease so that he must be increased. Kita harus semakin kecil, dia semakin besar. Kenapa? Karena kalau kita secara logika saja, kalau kalian mau gemuk, kalian harus apa? Harus banyak makan, tidur, kalian akan semakin gemuk. Nah, kalau itu bicara fisik, gimana dengan kerohanian kita? Gimana kerohanian kita untuk terus bertambah, untuk semakin gemuk dan semakin kuat? Tentu harus dikasih makan. Sedangkan tubuh fisik kita, kedagingan kita harus dicekik, harus tidak dikasih makan. Harus sampai mereka betul-betul semakin hari semakin kecil, sedangkan roh kita semakin hari semakin besar. Kenapa saudara? Karena kita ini hidup sekarang bukan buat diri kita sendiri. Kita hidup buat orang lain. Tahu nggak, pernah merenungkan nggak? Bahwa nanti suatu saat apa yang kalian nanti kalau udah besar, udah dapat kerjaan, sukses, kaya dan akhirnya punya keluarga segala macam. Di akhir hidupmu, ketika engkau dipanggil Tuhan, segala harta yang kau miliki tidak bisa kau bawa ke liang kubur. Kau bisa pakai jaket, bisa pakai jas, pakai baju yang mahal, sepatu mahal. Tetapi tetap ke surga nanti tidak ada satupun harta yang kau bawa. Jadi pertanyaannya buat siapa harta itu? Kalau bukan buat orang lain. Jadi kita tahu sekarang bahwa Tuhan memanggil kita supaya kita bisa hidup untuk orang lain. Inilah yang dimaksud dengan selfless. Ya. Yohanes berkata, aku semakin kecil supaya Yesus semakin besar. Supaya orang semakin hari semakin melihat Yesus, bukan melihat Yohanes. Ini Yohanes yang berkata, supaya mereka semakin melihat Yesus dan mereka semakin tidak melihat Yohanes. Kalau saya mau kasih lihat contoh seorang rasul yang luar biasa. Ya, seorang rasul yang luar biasa yang bernama Paulus. Kita akan lihat, belajar dari dia. Bagaimana dia menjadi orang yang betul-betul hidup buat Tuhan dan hidup buat sesama. Di Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 ayat ketiga dikatakan, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia. Bukan Kilikitik ya, Kilikia. Tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dengan hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Jadi Paulus ini bukan sembarangan orang loh. Dari antara 12 murid Yesus, bahkan dari antara generasi dia termasuk orang yang paling pintar. Kalau sekarang ini dia jajaran orang Stephen Hawking lah. Orang-orang yang sangat pintar, sangat brilian. Dia dididik oleh gak tanggung-tanggung seorang Gamaliel, ahli Taurat yang luar biasa. Dididik secara teliti. Tetapi something happened. Dia yang tadinya giat bekerja dengan membunuh orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Dia yang tadinya semangat untuk membinasakan gereja, membunuh orang-orang Kristen. Tiba-tiba dia diperhadapkan bertemu dengan Yesus sehingga dia buta. Ketika dia buta dan akhirnya dia bisa melihat, hidup dia diubahkan. Dan kalau saya boleh baca ayatnya, di dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup.
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman kepada Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus di sini mengatakan bahwa bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus bisa saja dia melakukan apa yang dia suka. Karena dia memang orang ahli Taurat, dia betul-betul orang terhormat, prajurit. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, hidup dia berubah. Dia tidak lagi memusingkan akan diri dia, tetapi dia hanya ingin melayani orang-orang di sekitar dia. Karena dia berkata bahwa yang kuhidupi sekarang ini bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi segala sesuatu yang Yesus lakukan, segala sesuatu yang Paulus lakukan, segala sesuatu yang Paulus ingin kerjakan, itu semua dari Yesus. Yesus yang menuntun, Yesus yang mengambil alih. Kalau mau hidupmu diubahkan, kau harus izinkan Yesus mengambil alih hidupmu. Kalau kau ingin hidup menjadi orang yang selfless, yang benar-benar ingin melayani orang lain, kau harus izinkan Yesus yang mengambil alih. Dan kita lihat apa yang terjadi kepada Paulus. Daripada Kisah Para Rasul, pasal yang ke-21, mulai dari ayat yang ke-10 sampai dengan 13. Di sini dikatakan demikian. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus. Dengarkan ini kata Roh Kudus. Beginilah orang-orang yang mempunyai ikat pinggang ini, yaitu siapa? Paulus ya, yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Sampai di ayat 11 dulu dikatakan bagaimana Nabi Agabus menubuatkan bahwa Paulus yang mempunyai ikat pinggang ini, dia akan dimasukkan ke dalam penjara, dia akan disidang, dia akan disiksa dan segala macam. Sudah dinubuatkan, dimasuk di dalam tangan bangsa-bangsa lain. Dan perhatikan ayat yang ke-12, reaksi daripada murid-murid yang lain. Rasul-rasul dikatakan begini, mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Karena begitu mereka mendengar bahwa Paulus akan masuk penjara, akan disidang, kemungkinan besar dia akan disiksa, kemungkinan besar dia bisa mati. Dia berkata, Paulus tolong jangan pergi ke Yerusalem. We still need you. Jangan pergi. Tapi perhatikan jawab Paulus di sini. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis? Dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku. Sebab aku ini rela, bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Paulus berkata, kenapa kamu menangisi aku? Kamu menangisi bukan aku makin sedih loh, tapi kau justru menghancurkan hatiku. Kenapa? Karena aku memang dipanggil untuk melayani orang-orang, untuk menginjil. Sekalipun aku mati, aku rela mati kalau demi nama Yesus Kristus. Kita lihat perubahan daripada Paulus ini. Seorang yang tadinya egois, seorang yang tadinya sombong, seorang yang tadinya menganiaya anak-anak Tuhan, tiba-tiba diubahkan, bahkan dikatakan dia rela mati demi Yesus Kristus. Nah, gua nggak bilang kalian semua harus mati ya, demi Injil harus mati, tidak. Cuman kita harus belajar di sini daripada Paulus bahwa dia rela mati demi orang-orang yang akan dia layani. Pengertiannya dia rela berkorban untuk orang-orang yang dia layani. Seberapa besar kalian mau berkorban untuk orang-orang yang kalian layani? Teman-teman di sekolah kalian, orang-orang di sekitar kalian yang mungkin tidak mengenal Tuhan. Kalian mau berkorban gak? Oke, gak punya duit, berkorban waktu mau gak? Berkorban tenaga mau gak? Doakan. Kan Covid nih, Kak gak bisa ketemu orang, gimana saya mau melayani? Ada teknologi men. Ada Zoom, ada video call, kalian bisa layanin. Gak ada alasan. Kalau kita lihat kondisi sekarang,
Apalagi dengan adanya COVID-19 ini. Perhatikan deh, orang-orang semakin egois. Sekarang ketemu aja gak mau salaman, ya kan? Takut. Semakin egosentris, semakin selfish. Yang penting kepentingan sendiri. Yang penting gue gak kena COVID. Masalah gue udah kena lu apa enggak, wow jauh-jauh lah gak apa-apa. Bukankah sekarang orang semakin mengasihani diri sendiri, dan ini sudah ada di Alkitab. Ini sudah dibuatkan 2000 tahun yang lalu, dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 12 dan 13 dikatakan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih kepada orang, banyak orang, kebanyakan orang akan menjadi dingin. Apakah lu mau ikut-ikutan seperti yang dinubuatkan ini? Oh iyalah, wajarlah COVID-19, orang semakin takut, orang semakin mementingkan diri sendiri. Yang penting gue sehat, gue selamat, keluarga gue paling sehat. Yang penting keluarga gue gak ketularan, pokoknya it's all about me, my family, keluarga gue, orang tua gue, adik-adik gue, itu semua. Atau lu berani untuk berkorban bagi orang lain. Gue gak minta lu nginjilin di luar, itu juga gak berhikmat. Tapi banyak cara. Lu bisa menabur kebaikan. Lu bisa telepon orang-orang yang lu kenal. Tanyain apa kabarnya. Butuh didoakan gak? Doakan buat orang tua teman-teman lu yang mungkin di PHK, yang dirumahkan. Doakan buat keluarga mereka yang mungkin sedang mengalami kesulitan keuangan. Doakan buat mereka. Tulis kata-kata yang menguatkan. It's not about you anymore, it's about other people. Dalam keadaan seperti inilah kesempatan kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Bagi kalian yang mungkin gak bisa memberikan dampak secara finansial, secara keuangan karena lu gak punya duit, lu bisa memberikan waktu lu dan tenaga lu buat mereka. Gampang kok. Lu kalau di Instagram atau lu di Facebook atau yang lain-lain, lu lihat orang-orang yang ulang tahun hari itu, ucapin. Jangan cuma sekedar happy birthday, sudah. Kasih kata-kata yang menguatkan. Kuatkan mereka. Lu gak tahu kan mungkin mereka lagi down. Pengalaman, kira-kira 2 minggu yang lalu, ada orang posting di account dia, anaknya ulang tahun. Jadi ya gue tulis lah happy birthday, anak semoga sukses gini, makin anak yang pintar dan cerdas dan segala macam. Yang membuat gue kaget, besoknya dia messenger gue, Pak, saya sangat diberkati loh. Padahal kata-katanya sederhananya singkat. Pak, saya sangat diberkati loh. Saya berterima kasih untuk ucapannya ya. Karena tidak ada yang ngucapin anak saya ulang tahun. Gua kaget langsung. Hah? Gak ada. Dan dia sangat diberkati. Aduh Pak, terima kasih Pak. Kata-katanya panjang sekali ucapan terima kasih. It's like a simple sentence, a simple two sentence. Hanya 2 kalimat aja yang pendek, tetapi bisa memberikan dampak yang luar biasa buat orang itu. Saya tidak tahu kalau orang itu betul sedang membutuhkan suatu perhatian, membutuhkan suatu kasih sayang. Bukan dengan datang ke rumahnya kasih kue, berikan duit lagi, berikan makanan dan segala macam. Tapi hanya dengan simple two sentence, 2 kalimat. Semoga anak yang takut akan Tuhan, sukses dan segala macam. Bagi mereka itu suatu berkat yang luar biasa. Apalagi kalian sekarang. Ya kan? Lebih banyak waktu dibandingkan dulu. Lu bisa melakukan banyak hal. Dengan apa yang ada di tangan lu, gadget yang ada di tangan lu. You can do much. Daripada waktu lu habis buat main game, ambillah 5 menit, 10 menit. Gue gak bilang lu gak boleh main game, enggak. Silakan lu main game. Tapi yang mungkin tadinya lu main game 1 jam atau 2 jam, kurangin aja 15 menit, sisanya 15 menit, care for other people. Baik itu di WhatsApp atau lu bisa lihatlah di status orang. Kadang-kadang dia memberikan satu pesan yang tersembunyi yang kita gak tahu. Mungkin dia lagi sedih, butuh doa. You never know. Lu gak akan tahu sampai lu melakukan.
Dan gue gak akan tahu sampai gue baru tahu ada seseorang ibu yang sangat diberkati hanya dengan 2 kalimat yang gue buat. Yang hanya sederhana aja. Yang gue juga tulis ke orang-orang yang lain, bukan anak dia aja. Tapi itu. Jangan maunya kita ini postingan kita yang paling banyak like-nya. Jangan maunya gue tulis sesuatu status paling banyak love-nya, like-nya paling banyak yang komen. Yang penting me. Kalau orang lain gue gak perlu peduli, yang penting postingan gue banyak yang komen, banyak yang ini. It's time, ubah pikiran lu. Coba lu care buat orang lain. Apalagi dalam keadaan seperti ini. Lu gak tahu kan kalau mungkin orang tua mereka mungkin udah gak kerja lagi. Teman-teman lu orang tuanya sudah di PHK, dirumahkan. Bisnisnya mungkin hancur, hutang di mana-mana, lu nggak tahu. Mungkin orang tua lu nggak ngomong, mungkin orang tua teman lu nggak akan ngomong. Tetapi ketika lu menguatkan mereka hanya dengan simple words, dengan kata-kata. Atau mungkin kalau lu nggak boleh keluar, ya lu mungkin bisa gojekin barang lah atau makanan lah atau apa. Simple thing yang bisa lu lakukan. Waktu itu murid-murid Yesus ribut. Mereka ributnya apa toh enggak? Mereka paling ribut masalah siapa yang paling terbesar di antara mereka. Mungkin Petrus ngomong, gua paling besar, gua berjalan di atas air loh. Lu berjalan di atas apa? Di atas aspal kan? Gua di atas air. Oh, gua murid paling dikasih Yesus. Oh, gua banyak melakukan mujizat. Oh, gua banyak ngusir setan. Mereka ribut semuanya. Siapa yang paling besar? Siapa yang paling besar? Gitu kan? Mungkin yang paling besar badannya kali. Nah, Yesus di situ langsung bilang apa? Sini, lu duduk ya. Lu mau paling besar. Lu mau paling besar kan? Siapa yang merasa paling besar nih? Petrus, Yakobus, Yohanes? Kalau lu mau jadi paling besar, di dalam Lukas pasal yang ke-22 dikatakan, yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda. Dan pemimpin menjadi pelayan. Kata kunci di sini lu untuk bisa menjadi orang yang selfless. Yang bukan orang yang egois tapi yang orang yang mau menjadi berkat buat orang lain. Yang care buat orang lain. Lu harus punya kata ini. Melayani. Melayani banyak hal. Bisa dengan doa. Bisa dengan kata-kata. Seperti yang tadi sudah ada contohnya. Dan bukan hanya sekedar melayani. Yesus berkata, iya kau semua harus mau jadi terbesar, kau harus menjadi pelayan. Dan bukan hanya itu. Kemudian Yesus melanjutkan, dikatakan begini. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi bukan hanya sekedar melayani, tetapi melayani dengan kasih. Karena lu kalau melayani tidak dengan kasih, itu akan menjadi suatu rutinitas. Suatu kegiatan, seperti suatu kegiatan sosial yang kalian lakukan. Tanpa ada kasih. Berdampak sih, ya berdampak, tetapi tidak sesuai yang Tuhan harapkan. Karena yang benar melayani dengan kasih, you're perfect. Karena perfect itu berbicara tentang kedewasaan rohani. Bukan hanya sekedar lu gak berbuat dosa sama sekali, enggak. Tetapi bicara dengan kedewasaan rohani. Di sini dikatakan, orang akan mengenalmu sebagai murid-murid Yesus ketika kau saling mengasihi. Ingat di dalam Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Bagaimana mereka mau tahu perbuatanmu yang baik kalau engkau tidak melihat, kalau kau tidak tampil, kalau kau tidak menunjukkan perbuatan baikmu. Kalau kau belum bisa dalam bentuk uang, kau bisa bentuk dalam bentuk tenaga, dalam bentuk perkataan, dalam bentuk mungkin tindakan atau sikap. Lewat handphonemu, lewat gadgetmu. Tulis sesuatu yang bermanfaat, tulis status yang membangun. Bukan curhatan gara-gara jengkel cewek lu atau cowok lu diambil sama orang lain. Lu tulis. Tapi gunakan teknologi yang ada di tangan lu itu untuk melayani orang lain dan melayani dengan kasih. Tidak cukup kita hanya melayani, tapi melayanilah dengan kasih. Mau baca satu ayat lagi. Di dalam Mazmur 110 ayat 3 dikatakan apa?
Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dan meriaskan kekudusan, dan dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Yang dimaksud di sini apa? Dimaksudnya di dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa your people shall be volunteers. Umat-umatmu akan merelakan dirinya untuk melayani. Intinya apa? Oh, nggak usah disuruh. Sudah menawarkan diri, volunteer, menawarkan diri untuk melayani. Gak perlu lagi dirayu-rayu, dipaksa-paksa, pelayanan dong pelayanan. Bukan hanya di gereja ya pelayanan, di sekolah juga lu bisa melayani. Gue bicara tentang melayani. Gak usah dipaksa, gak usah disuruh-suruh, gak usah dirayu-rayu. Lu pelayanan lah, nanti lu gue kasih uang. Ya emang apaan? Lu akan volunteer, lu akan sukarela ingin melayani. Kenapa? Karena lu akan melihat kuasa Tuhan. Urapan Tuhan mengalir lewat hidup lu secara dahsyat. Di bagian akhir ini ayat terakhir. Jadi di 1 Raja-Raja ya pasal ke-19 kita tahu ceritanya bagaimana Nabi Elia waktu itu dia mau berhadapan dengan Raja Ahab. Dan dia menang, bahkan dia membasmi 430 nabi-nabi Baal. Kemudian besoknya ratu yang bernama Isabel mau mencabut nyawa dia. Makanya dia dibilang Isabel. Sebel banget dia sama Elia. Pengen dibunuh. Kemudian apa yang terjadi? Elia ketakutan. Dan dia merasa Tuhan gak ada gunanya lagi Tuhan gue melakukan ini. Toh gue gak lebih baik daripada engkong gue gak lebih baik daripada bokap gue, daripada bapak leluhur. Sama aja. Langsung Tuhan bilang, oh oke, don't worry. Kalau lu gak mau gak apa-apa. Tugas lu sekarang, urapi Yehu cucu Nimsi, urapi Hasael, dan urapi Elisa. Dan dikatakan di sini dalam ayat yang ke-18, aku meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Apa artinya di sini? Ketika itu Elia mengurapi Hasael, mengurapi Yehu, dan mengurapi Elia untuk meneruskan perjuangan daripada Elia. Sehingga apa? Sehingga akhirnya Isabel pun yang dibunuh. Apa intinya di sini? Ini bicara tentang sisa-sisa 7.000 orang yang tidak mau sujud. Orang-orang yang melayani Tuhan, bukan mau melayani Baal. Gue percaya kalian semua yang menonton ini, kalian adalah sisa-sisa yang Tuhan pilih. Yang mungkin gak masuk hitungan, yang mungkin gak layak seperti Paulus berkata aku gak layak jadi rasul tapi Tuhan pakai secara luar biasa. Kalau lu yang berkata gue gak layak, gue gak pandai, gue gak cakap, Tuhan bisa pakai justru orang seperti lu untuk menjadi berkat. Orang-orang yang tidak tunduk kepada Baal, yang hanya tunduk kepada Allah, yang tidak menyembah Baal tetapi menyembah Allah. Orang-orang yang tidak egois, yang hanya mungkin tetapi orang-orang yang memperhatikan orang lain, yang memperhatikan gereja Tuhan, yang memperhatikan anak-anak Tuhan. Inilah suatu generasi yang Tuhan bangkitkan, the new breed of generation. Generasi baru yang Allah bangkitkan seperti yang dikatakan generasi Yeremia. Yang mungkin wajahnya tidak dikenal orang, yang mungkin namanya mungkin tidak dikenal orang. Tetapi mereka lah yang melayani orang-orang di sekitar mereka. Orang-orang yang membutuhkan, orang akan menjadi berkat. Mereka ada generasi yang bangkit di akhir zaman. Dan lu lah orang-orangnya semua. Ingat ini. Dan bagaimana caranya lu bisa menjadi orang yang dipanggil ketika lu mau melayani. Dan melayani dengan kasih. Therefore you are the chosen generation. Generasi yang dipilih. Yang akan melayani generasimu. Menjadi orang-orang yang tidak mempedulikan diri sendiri lagi. Tapi lebih mementingkan diri lain. Orang lain. Maka Tuhan akan memberkatimu. Tuhan akan memuliakanmu. Tuhan akan meninggikan namamu. Perhatikan renungan ini. Mari kita bangkit berdiri dimanapun lu berada atau lu duduk juga gak apa-apa. Tapi gue mau sekarang kita renungkan firman ini. Dan gue mau kita nyanyi lagu ini. Keren banget kata-katanya. Bahwa di sini dikatakan aku melihat suatu generasi. Generasi yang dipilih Tuhan untuk melayani generasinya. Dan dikatakan bahwa biarlah itu menghancurkan. Apa yang menghancurkan hatimu Tuhan. Itu juga menghancurkan hatiku. Mari kita angkat sini. Di baitnya yang kedua, Asia Generation. Haleluya. Generation.
selfless faith. with selfless faith. Yes, haleluya. I see a need revival. Generasi yang selfless akan menghasilkan kebangunan rohani. Revival. Oh. Katakan Hosana, Hosana, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. katakan Hosana. Katakan Tuhan, oh, break my heart, but break yours. Heal my heart and make it clean. Open up my Open up my eyes to the things I see. Show me how to love like you have loved me. break my heart, what break your heart, oh God. Break my heart for what breaks yours. Yes, oh haleluya. Everything I Apa yang aku punya untuk kehendak-Mu Allah, rencana-Mu. As I walk from now Heal my heart and make it clean. Lord, heal my heart and make it clean. Open up my eyes. Open up my eyes to the things I see. Show me how to love like you have loved me. Break my heart, oh God. Break my heart, what break yours. Break my heart for what breaks yours. Apa yang ku punya adalah untuk kehendak-Mu. As I walk from world into Kau katakan Hosana. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang menonton saat ini, dimanapun mereka berada. It's time for them to open their eyes, untuk membuka mata mereka, melihat sekeliling mereka, dan bertanya kepada diri mereka, apa yang bisa aku lakukan buat generasiku? Apa yang aku bisa lakukan buat orang-orang di sekitarku? Apa yang aku bisa lakukan buat keluargaku? Mungkin mereka terbatas secara ruang, terbatas secara keuangan. Mereka bisa melakukan banyak hal Tuhan, melalui apa yang telah Kau percayakan kepada mereka. Tuhan, aku berdoa Kau memberikan kreativitas, Kau akan memberikan urapan, Kau akan memberikan hikmat, bagaimana mereka bisa berdampak bagi komunitas mereka, bagi sahabat-sahabat mereka, bagi keluarga mereka, bagi generasi mereka. Saatnya mereka to open their eyes, membuka, dan saatnya stop menjadi orang yang selfish. Saatnya mereka menjadi orang-orang yang peduli kepada sekitar. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Aku berdoa
Biarlah Tuhan apa yang hamba-Mu doakan, dimanapun mereka berada, mereka boleh dijamah. Amin. Dan mereka boleh melakukan Yes. apa yang Kau percayakan kepada mereka. Menggenapi setiap rencana-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biar Kau meteraikan doa hamba-Mu ini. Dan sempurnakan pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.